Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa fi ayatil ukhra, rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita diberikan oleh Allah nikmat yang sebesar-besar nikmat, terutama nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Maka dengan nikmat Allah, kita telah dapat hadir di lapangan ini untuk menunaikan solat Idul Adha yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat serta iringan salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah Id yang dirahmati Allah. Marilah kita sejenak merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana khatib bacakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita beri judul khutbah kita, melalui amaliyah kurban kita wujudkan niat nilai-nilai takwa dengan berbagi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapat kita rasakan, dapat kita renungkan, dan dapat kita bawakan ke dalam lubuk hati nurani kita bahwa iman yang diberikan oleh Allah, keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya mentasdikan Allah di dalam hati, membenarkan Allah adanya di lisan kita, dan memperbuatnya lewat anggota tubuh kita. Keimanan yang ada, yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Siti Sarah, bahwa dalam pertemuannya, dalam pernikahannya, Nabi Ibrahim menginginkan keturunan. Pada umur 83 tahun, Nabi Ibrahim baru diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Siti Hajar, seorang hamba sahaya, pembantunya Siti Sarah. Tetapi karena ikhlasnya Sarah membolehkan mempersunting Siti Hajar, maka dengan kekuasaan Allah Siti Hajar hamil. Maka dalam hal itu, walaupun awalnya ikhlas, tetapi yang namanya manusia tidak luput dari rasa kecemburuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan hamilnya Siti Hajar dan lahirnya anak yang bernama Ismail, maka di waktu itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyampaikan
agar memberikan tempat yang layak kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail, yaitunya mengantarkannya ke tempat atau ke daerah yang tandus yang disebut dengan Bakkah. Maka disitulah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar tinggal berdua, yang diberikan perbekalan oleh seorang bapa Ibrahim, satu karung korma dan satu gentong air. Maka setelah Nabi Ibrahim membuatkan satu gubuk kecil untuk berdua Siti Hajar dan anaknya, maka di padang yang tandus itu, setelah selesai bangunan gubuk ini, maka Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak tercintanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanpa ada kata-kata, tanpa ada peninggalan sedikit pun juga, maka Nabi Ibrahim dalam keadaan sedih meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus. Maka dengan kepergian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya berkata, "Wahai suamiku Ibrahim, apakah ini juga termasuk perintah Allah?" Maka Ibrahim menjawab tanpa melihat, "Benar, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka telah berjalannya masa, berjalannya waktu, maka anak yang sedang kuat-kuatnya menyusu, anak yang begitu menginginkan kehidupan, maka perbekalan dilihat kurma yang satu karung habis, dilihat air yang satu gentong sudah habis, susu ibu sudah habis. Maka anak meronta, anak menangis. Menangisnya anak seorang, dan ibu tidak tega melihat anaknya menangis kelaparan. Maka seorang ibu bersusah payah mencari kehidupan. Dilihat Safa ada air, dikejar. Dilihat Marwa ada air, dikejar. Sampai 7 kali seorang ibu lari-lari mencarikan air untuk kehidupan seorang anak, menginginkan anaknya hidup, menginginkan anaknya berbahagia. Maka terjatuhlah seorang ibu. Di sanalah ibu melihat tumit anak yang masih kecil meronta-ronta ke tanah. Maka berkatalah seorang ibu, "Zamzami, zamzami, zamzami." Jika seorang ibu tidak berkata zamzami, 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 akan terjadilah sungai yang sangat besar di Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka air yang timbul dari tumit Ismail diambil oleh seorang ibu, maka diberikan kepada anak. Maka terlihatlah cerah dan hiduplah dalam keadaan berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Setelah anak lahir, setelah anak dibesarkan, setelah anak diberikan kasih sayang oleh ibu, maka datang lagi perintah Allah kepada bapaknya Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Maka disinilah Allah memberikan
ujian terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian, mampukah seorang Ibrahim menyembelih anaknya? Maka seorang nabi yang begitu taat kepada Allah, yang begitu iman kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan yaitunya musyawarah terhadap anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban seorang anak, ya bapakku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Mudah-mudahan engkau mendapatkanku termasuk hamba-hamba yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan adanya menjawab perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, maka disitulah perintah Allah Nabi Ibrahim laksanakan. Tetapi ujian demi ujian dapat dilewati, baik ujian terhadap ibu Siti Hajar, maupun ujian terhadap anak Ismail, maupun ujian kepada Ibrahim. Mampu bertiga ini melewati dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah lewat setan laknatullah. Maka di waktu itu dilakukanlah pelontaran jumratul ula wusta aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, maka kita yang ada dalam kehidupan ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah mampu hartanya, mampu lewat kesehatannya, ada panggilan Allah melaksanakan haji ke Baitullah, maka saat ini jamaah kita berada wukuf di Arafah. Maka kita yang ada di kampung halaman, yang ada di Indonesia, juga mengadakan Hari Raya Idul Adha. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bagi kita yang melaksanakan perintah Allah, bagi kita yang menjawab perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, maka Allah nanti berikan kepada kita yaitunya derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di waktu penyembelihan Ismail berlangsung dengan jawaban sami'na wa ata'na, maka di waktu penyembelihan berlangsung Allah ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Wa fadaina bizibhin azim. Kami ganti sembelihan itu, korban Ibrahim itu, dengan hewan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya kaum muslimin, jika kita melakukan semua perintah Allah dengan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kita derajat takwa, dan Allah berikan ganti daripada pengorbanan kita dengan amalan-amalan kita, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kaum muslimin, apa yang kita sembelih di hari Idul Adha ini adalah termasuk mensyiarkan agama Allah. Maka penyembelihan hewan korban yang kita sembelih pada tahun ini tidak akan sampai kepada Allah dagingnya korban, darahnya korban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari orang-orang yang berkorban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya korban dan darahnya korban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari orang-orang yang berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka justru itu kaum muslimin, Idul Adha yang kita rayakan hari ini, begitu gembiranya kita, begitu terasanya nikmat Allah kepada kita. Padahal hari-hari sebelumnya Allah turunkan hujan, tetapi di pagi ini Allah berikan cerah dan gairah serta semangat juang kepada kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun air hujan yang turun pagi ini, karena ridhonya Allah bersama orang-orang yang menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, karena Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pepatah Arab mengatakan, aqbil ala nafsika wastakmil fadailaha anta biruhi la bil jismil insan. Perhatikanlah selalu ke dalam rohanimu, penuhilah sekalian kebutuhannya. Engkau dikatakan manusia bukan karena jasmanimu, tetapi engkau dikatakan manusia karena rohani dan budi pekertimu. Maka justru itu kaum muslimin, Idul Adha adalah melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, balasan di sisi Allah adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menjadi mukmin, mau menjadi muttaqin, maka kita sendirilah yang menjawab diri pribadi. Maka dengan jalan berkorban di jalan Allah, Allah berikan kepada kita ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasani tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah salahmu dengan perbuatan baikmu. Salahmu akan dihapus oleh kebaikanmu, dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang terpuji dan mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lewat korban yang kita sembelih pada pagi, pada hari ini, akan terwujudlah kepada diri kita bagaimana kita merasakan ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita merasakan bersaudara, saudara kita yang tidak sama sekali memakan daging-daging dari korban-korban kita. Maka saat kini kita dapat memberikan daging yang terbaik buat saudara-saudara kita. Mereka juga makhluk Allah yang ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dengan nikmat Allah berikan kepada kita, lebih kita, mari kita berbagi sesama kita. Memiliki kita, mari kita memberikannya ikhlas karena Allah. Karena kita tahu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku dan semua itu lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita ambil kesimpulan pelajaran buat kita semua yang akan kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita menciptakan generasi muda yang soleh dan solehah. Artinya lewat rumah tangga kita, mari kita ciptakan, mari kita lahirkan generasi-generasi kita, anak-anak kita, anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku selalu anak yang soleh. Mintalah kepada Allah, Allah akan beri anak-anak yang soleh. Karena dengan anak yang soleh inilah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan terbentuklah pada negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini akan aman, damai, makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah ingin dekat kepada Allah, karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu bertemu Allah. Mereka selalu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah ingin, Allah berikan kepada kita, yaitunya doa-doa mustajab. Bagaimana kita selalu merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah kehidupan ini dengan takwa kepada Allah, karena takwa itulah sebaik-baik modal dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan yang dijalani dengan takwa kepada Allah, maka seseorang itu tidak merasakan putus asa dalam mencapai dan mencari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatu. Bekerjalah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah, berbuatlah untuk dunia kita seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah, beramallah kita untuk akhirat kita seolah-olah kita akan mati besok pagi. Artinya ikhlaslah dalam menjalankan amalan-amalan kepada Allah. Kemudian yang kelima, selalulah mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari dalam kehidupan ini kebahagiaan itu datangnya dari ridha Allah. Maka ridha orang tualah yang selalu kita harapkan. Jika orang tua kita masih hidup, mintalah ridhonya, mintalah doanya agar hidup kita baik dalam berkeluarga maupun dalam bersanak saudara akan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi suktil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua kita. Marah Allah, murka Allah juga terletak pada murka dan marahnya orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak, marilah kita menundukkan wajah kita, menengadahkan, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diberikan kita kehidupan yang diridai oleh Allah. Diberikan kita keturunan yang diridai oleh Allah. Diberikan kita masyarakat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita tanggung jawab yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami dari waktu kecil kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang cerah ini kami memanjatkan doa kepadamu ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu. Berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, umur yang diridai, dan kehidupan yang diberikan sakinah wa mawaddah wa rahmah dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadikanlah anak-anak keturunan kami pejuang-pejuang Islam, menjadi generasi Islam yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka menjadi penerus kami, generasi kami yang soleh dan solehah, pengganti kami di akhir nanti. Maka mereka selalu mendoakan kami setelah kami tiada, ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wa wasilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakihim minal khataya kama nakasabul abyadu minad danas wa badilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin
النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.